kok itu kayak ada yang bakar-bakar ya gitu, kayak ada api gitu kan. Pas dia nengok gini, kaget dong dia. Jadi dia ngelihat ada satu kuburan tapi kayak kebakar dari dalam. Jadi itu gundukannya itu kelihatan retak. Nah, di bawah itu api. Nah, jadi aku lagi berbaring, gak lama habis itu samar-samar gitu. Aku ngelihat ada di atas itu cewek ngegantung pakai baju pengantin. Waduh. Nah, ngegantung persis di plafon itu, dan plafon itu tepat tuh, maaf, selangkangannya itu tuh di atas mukaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu kos-kosan nih di daerah Subang. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Mbak Fitri nih. Halo Mbak. Halo Mas. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Mbak, ini kan nempatin salah satu kos ya Mbak ya di daerah Subang, Jawa Barat. Tahun berapa nih kejadiannya Mbak? 2014. 2014, oke. Nah, nempatin berapa lama nih Mbak? Kurang dari sebulan. Nggak nyampe sebulan? 2 minggu kayaknya. 2 minggu setengah. Berarti seserem itu nih kos-kosannya nih? Iya benar. Nah, tujuan ngekos di situ apa tuh Mbak? Awalnya? Kerjaan. Oh, kerjaan. Iya, jadi trainingnya tuh di pabrik daerah Subang. Ngekosnya di tempat itu. Oh, dekat tempat kerjaannya. Dikasih mesnya, iya. Oh, itu juga dari perusahaannya itu ya disediain. Oke. Berarti ini tahu kos-kosan itu dari perusahaan apa Mbak nyari sendiri? Dari perusahaan. Oke. Tapi ya gitulah dicariinnya yang nggak layak. Asal ibaratnya ya. Tapi dari segi kos-kosannya ini, maksudnya ini bagus apa emang kumuh? Mohon maaf ya. Kayak rumah biasa, agak nggak terawat sih. Dibilang kumuh banget juga enggak. Tapi ya nggak bersih. Oh, biasa lah ibaratnya gitu ya. Berarti ini untuk kos-kosannya sendiri bentuknya emang kayak rumah gitu? Kayak rumah. Rumah ditempatin per kamar? Iya. Oh, kan biasanya kalau kos-kosan kan ngederet gitu, atas bawah. Tadi aku pikirnya gitu, ternyata ditempatin ada yang di rumah biasa. Oke, rumah biasa. Nah, itu kos-kosan, ibaratnya satu rumah itu ada berapa kamar? Ada 3. Oh, cuma 3? Itu full ditempatin? Enggak, cuman diisi sama aku sama rekan kerjaku yang waktu itu. Oh, buset. Tapi sama yang punyanya di situ. Yang punyanya di situ? Ada. Oke. Rumah zaman dulu biasa rumah kakek nenek daerah Subang tuh ya kayak gitu. Ibaratnya banyak kayu-kayu segala macam. Faktor angkera juga sebenarnya ada kaitannya sama mereka. Oke. Aduh, gimana nih, nggak nyampe sebulan Mbak ya tadi situ ya? Berarti untuk cerita lengkapnya gimana kita tahan dulu Mbak ya. Oke, buat Sobat Tengah Malam nih, yang penasaran sama ceritanya Mbak Fitri, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak Fitri, langsung aja kita mulai nih. Kisah Tengah Malam, dimulai. Oke, jadi kejadiannya itu tahun 2014. 2014 tuh aku baru banget lulus SMA pas itu. Nah, karena niatnya belum mau kuliah, mau cari kerja dulu, ya udahlah ngelamar ke pabrik-pabrik yang deket rumah. Kebetulan kan rumahku di Bekasi kan. Di Bekasi itu kan banyak pabrik tuh. Nah, ngelamar sana sini, alhamdulillah dapet di pabrik sepatu sendal gitu. Nah, pas ngelamar ke sana, oke, diterima. Tapi ternyata ada masa training kan. Masa trainingnya itu 1 bulan dan posisi yang aku dapat itu lumayan saat itu. Jadi admin QC, staff QC. Jadi untuk lulusan SMA dapat posisi ini menurut aku lumayan. Cuman tantangannya itu trainingnya tuh bukan di pabrik yang Bekasi, tapi di Subang, dan itu selama sebulan. Kalau lolos training baru balik kerja di Bekasi, tanda tangan kontrak kayak gitu kan. Yang jadi
faktor masalah tuh pas saat itu kan aku baru lulus SMA dan belum pernah jauh dari orang tua. Jadi pas tahu ke Subang agak mikir tuh, waduh sebulan lagi belum biasa jauh. Tapi mengingat posisinya lumayan, gajinya juga lumayan untuk ukuran anak lulus SMA, ya udahlah nekat aku ambil, nggak apa-apa toh cuma sebulan kan. Pas udah selesai interview dan lain-lain, seingatku waktu itu berangkat dari pabrik yang di Bekasi itu jam 9 pagi. Diantar sama supir kantor yang dari pabrik situ. Kebetulan pas itu tuh lagi macet banget lah di tol ya. Harusnya nyampenya siang, tahu-tahu nyampe Subang tuh sekitar jam 4-an. Nyampe cabang yang di Subang ini. Nah, karena udah kesorean, jadinya pas nyampe di Subang tuh cuman dikasih tahu, oh kantornya letaknya di sini. Terus dikasih lihat tuh ke bagian produksinya, nanti kalau admin QC itu harus keliling tiap siangnya ngeliatin jahitannya ada yang rapi apa enggak, terus diinput ke datanya ke komputer gitu-gitulah. Jadi cuma diperkenalkan sekedarnya karena kedatangnya kesorean. Nah, nggak lama habis itu di sana aku dikenalin sama Pak Danang. Pak Danang ini personalia yang katanya ngehandle aku selama training di Subang itu. Dikasih tau lah jam kerjanya tuh dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, Senin sampai Jumat. Nah, lumayan sih ya kata aku. 12 jam ya. Itu pas pertama kali ketemu Pak Danang tuh dikasih tahu kayak gitu. Nah, abis itu dia bilang, Mbak Fit, yuk ikut saya kasih tahu kosannya gitu. Karena kan info dari pabrik yang di sana kan kosan itu disediain dari pabrik. Nah, kan di sekitar pabrik itu kan ada kayak bangunan kontrakan, kayak bangunan kos-kosan kan biasanya rumah susun kan. Di luar sama di dalam pabrik itu ada. Kenapa waktu itu Pak Danang kok ngajakinnya naik motor gitu? Emang kosannya bukan daerah situ. Nah, aku tanya kan, emang kosannya di mana Pak? Bukan di depan pabrik? Bukan di sekitar sini. Soalnya yang di dalam pabrik sama yang di depan itu udah penuh semua gitu. Oh alah, jauh nggak Pak dari sini kosannya? Pak Danang sih bilang 2 kilometeran, lumayan kan. Aku tanya, berarti harus naik angkot dong kalau misalkan mau ke pabrik sampai ke kosannya. Iya, dan untungnya emang ada angkot. Itu kan depan pabrik tuh masih jalan yang lumayan besar lah ya, masih ada angkot lalu lalang. Kataku, oh ya udahlah. Di pikiran aku tuh saat itu bentuk kosannya tuh yang kayak tadi aku bilang, ya kayak bangunan rumah susun lah, biasa kan kayak gitu kan. Ya udah santai aja lah. Naik motor sama Pak Danang, dianterin ke yang kata dia tempat kosannya itu. Jauh kan, 2 kilometer. Nah, terus 2 kilometer dari pabrik tuh kan di wilayah di sekitar pabrik tuh masih ada bangunannya kayak kosan tadi kan rame lah gitu ya, rame. Ada warung. Tapi pas semakin 2 kilometer ke sana tuh agak mulai sepi, banyak kebun-kebun sama perkampungan doang. Jadi tiap kampungnya itu aku lihat setiap mau masuk ke gang kampungnya itu tuh ada gapura dari kayu. Cuman gak ada namanya. Kataku, kok makin ke sana makin sepi gitu kan. Udah mau deket ke wilayah perbukitan lah gitu ya. Nah terus tuh nggak lama habis itu Pak Danang masuk, sama aku kan naik motor kan, masuk ke gapura yang sebelah kanan. Itu kan udah mau maghrib ya. Terus ya agak gelap lah pasti kan. Pas masuk ke situ tuh jalannya batu-batuan kan. Kan kalau yang di jalan utama aspal, pas masuk batu-batuan udah gitu kok nggak ada lampu sama sekali. Kan agak gelap ya. Terus aku tanya, Pak, ini beneran jalan ke kosannya ke sini? Kok serem banget? Karena pas aku perhatiin tuh waktu itu sebelah kirinya itu kebun, terus sebelah kanan itu kuburan gitu loh. Terus nggak ada lampu. Itu maghrib-maghrib nyampe situ ya jujur aja ya merinding lah pasti kan. Terus aku mikir, oh hawa dingin lah namanya di Subang, tapi kayaknya dinginnya emang beda nih. Terus aku tanya lah, Pak, ini dari jalan raya ke dalamnya jauh nggak? Ya, lumayan 500 meter. Wah, 500 meter mah lumayan. Terus ini ada ojek nggak Pak ke dalam gitu? Ini jalanannya kayak gini Pak, sedangkan pulang kan jam 6 sore ya. Otomatis nyampe situ ya tengah tujuan kan malam gitu. Nggak ada Neng, motor mah nggak nyampe ke sini, nggak ada ojek juga lah Pak. Terus saya gimana? Masa kosannya di sini sih? Jujur aja saya takut gitu ya. Nah terus Pak Danang bilang, Neng tenang aja, ada Mbak Dewi, dia bilang dari Cianjur. Jadi dia posisinya sama kayak aku, di training di Subang juga. Nah kata Pak Danang tuh, Mbak Dewi ini udah nyampe duluan di kosan itu. Jadi nanti katanya aku tuh berangkat pulang tuh ya udah sama dia, nggak sendirian lewat sini. Ya terus kata aku, ya ampun kok tempatnya kayak gini. Ya tapi ya udahlah namanya kerja butuh kan. Iya benar. Ya selagi nggak sendiri mah nggak apa-apa deh. Ya udah dibisa-bisain aja. Nah nggak lama habis itu nyampe tuh ke
kosan yang dimaksud sama Pak Danang. Dan bener-bener di luar gambaran aku, Kak. Jadi rumah biasa, kayak rumah orang zaman dulu gimana sih? Jadi di depannya itu ada pohon mangga, catnya warna putih tapi putih yang udah Kusem gitu. kusem, iya, pada ngelotok gitu catnya kan. Nah terus tuh karena di depannya ada pohon tuh banyak daun kan pada berserakan, wah kelihatan nih jarang disapu, pokoknya kayak kurang terawat lah gitu kan. Terus aku tanya lagi, Pak Danang ini beneran kosannya di sini? Iya, nanti di sini Neng tinggal bareng sama Nek dia sama kakek Abdul yang punya rumah. Kataku udah mati, oh sama kakek nenek. Oh, kataku, oh yaudah deh nggak apa-apa. Pertama seneng, karena mikirnya aku kan orangnya nggak bisa jauh dari orang tua. Ngekos bareng sama orang tua ya berarti kan enak gitu loh, nggak usah kayak sendirian. Tadi awal seneng, karena oh ya udah deh anggap aja kayak orang tua gitu. Udah nyampe sana, ada Dewi bener di sana kan. Yaudah kenalan sama Dewi di situ. Ya di sini belum ada yang aneh-aneh. Jadi pas seminggu awal ngekos di situ masih biasa aja, dan malah menurut aku kakek Abdul sama nenek dia ini baik banget gitu ya. Kayak misalkan aku sama Dewi udah bangun, sarapan udah ada. Iya, kadang pulang kerja baju udah dicuciin. Kan kita nggak enak ya, maksudnya itu kan bukan kewajiban mereka. Kadang aku protes juga, udah Neng gak usah dicuciin, kata dia, nggak apa-apa, orang nenek mah udah anggap kalian kayak anak sendiri gitu. Oh ya, aku belum ceritain letak kamarnya ya. Nah jadi pas awal masuk itu ada 3 kamar. Jadi kalau kata Nadia ini 3 kamar ini semuanya bekas anaknya, cuman udah pada nikah, jadi kosong. Nah, aku sama Dewi itu ditempatin di kamar anaknya yang cewek, karena menurut dia ini kamarnya masih layak ditempatin, masih bagus, belum lama ditinggal katanya gitu kan. Pas aku lihat ke dalam, oh iya sih masih bersih. Kan kalau kamar yang lain kayak udah kusem atau bener-bener nggak keurus itu. Terus di dalam kamar itu aku lihat emang ada foto cewek. Kalau dilihat dari mukanya sih gitu kayak nggak beda jauh umurnya kayak aku, mungkin 20-an lah, 20 tahun dia kan. Nah terus aku tanya lah, itu anak nenek gitu. Nah dia jawab, iya. Nah, aku tanya, tinggal di mana nih anaknya sekarang? Udah nikah juga? Iya udah nikah, udah nggak tinggal di sini, bilangnya gitu. Tapi jawabnya itu kayak berat gitu kan. Terus kataku, oh yaudah deh nggak apa-apa, kayak dia kangen deh sama anaknya, nggak usah ditanya-tanya lagi. Aku bisik gitu ke Dewi itu. Ya udahlah, karena dia bilang nganggap aku sama Dewi kayak anaknya, mungkin dia kepikiran anaknya ini namanya Ayla. Ya, yang katanya udah lama nggak ketemu gitu. Ya udahlah, seminggu awal itu masih baik-baik aja tuh. Kejadian aneh yang pas awal-awal itu pas setelah seminggu, hari ke-8 kayaknya deh. Hari ke-8 aku ngemes di situ. Lagi tidur nih. Tapi nggak hujan. Ada kali tengah malam ya. Kataku di kaki kok kayak ada yang netes gitu loh. Padahal lagi nggak hujan tuh. Dan emang plafon kamar itu bolong. Kayak gini nih, tapi bolong. Oh, emang udah bolong. Jadi, ada penyangga kayunya tuh kelihatan. Nah, pas lagi tidur kayak ada yang netes, pas buka kok merah kental gitu loh. Pas aku lihat diginin kan, amis itu kayaknya sih. Nah aku mikir, perasaan lagi nggak ada yang head deh, maksudnya di antara aku sama Dewi kan. Nah pas aku lihat tuh asalnya dari atas plafon itu, dari balik kayunya gitu kan. Nah aku bangunin Dewi dong. Dewi bangun, kenapa? Kok di kaki aku kayak ada darah netes ya, ada dua tetes kan waktu itu. Nah, aku mikirnya gini, apa ada bangkai tikus atau apa di atas kan gitu. Abis berantem sama kucing terus mati, netes kan, gue mikir gitu kan. Terus sama Dewi langsung, udah dibersihin aja, dibersihin. Abis itu karena kebetulan kita bangun tengah malam, yaudah kita sekalian sholat isya aja kan, kita belum sholat isya kan tadi. Oh yaudah deh, nggak mikirin aneh-aneh. Tadinya mah mikirnya bangkai tikus aja gitu loh. Dilap yaudah hilang, nggak ada apa-apa lagi. Nah, pas mau ngambil air wudhu, itu kan rumahnya itu kan dari kamar ke kamar mandi kan tipenya lorong gitu kan ya, ngelewatin dapur dulu, ruang tamu, dapur, terus kamar mandi kan. Nah, pas udah di dapur, di sebelah kiri itu ada jendela, tapi gordennya itu udah yang tipis banget, udah yang nggak pernah diganti bertahun-tahun gitu. Nah, pas lagi lewat jendela itu, aku tuh kayak ada yang denger suara napas cewek, kayak capek, berat gitu suaranya. Kayak
Oh, oke. Kayak gitu. Dan itu suaranya deket banget dari jendela, tapi dari luar. Nah, aku kan mikirnya takut beneran orang karena wah takut maling atau ada siapa nih ngintip kita gitu loh, tapi cewek dari suara ininya. Nah, ya udah aku beraniin buat ngeliat dong, ngintip dikit. Kok kayak ada suara napas orang sih deket jendela, takutnya ada yang nguntit atau apa ya. Ya udahlah, aku lihat kan. Pas aku lihat, loh nggak ada apa-apa. Dan pas aku lihat juga suara napasnya tuh hilang. Kata aku, wah suges aja nih. Sebenarnya di situ udah mulai agak ini sih ngerasa aneh. Kayak ngerasa agak dihantuin, tapi aku masih denial waktu itu. Kata aku, udah lanjut aja ngambil air wudhu gitu kan. Udah dilanjut. Nah kan ngambil air wudhu ganti-gantian kan. Pas lagi ngambil air wudhu itu, aku denger di dapur tuh kayak ada yang lagi aktivitas. Tiba-tiba ada yang kayak suara mindahin panci lah, beresin piring, motong bawang gitu lah. Kata aku, kok di dapur tiba-tiba kayak ini apa nih dia bangun ya gitu. Nah pas aku intip, itu kan kayak lorong kan segini nggak kelihatan semua kan. Pas aku intip, ada bayangan cewek, tapi seplafon. Tinggi banget. Tinggi banget. Nah, aku pikir, oh nih dia kali, tapi kok bayangannya tinggi ya? Nah, aku bilang gitu ke Dewi, kata Dewi, itu mah kena pembiasan cahaya kali, kan di situ ada lampu lentera kan. Oh, aku mikir, oh ya kena pembiasan kali ya. Nggak nanya itu Nadia lagi ngapain atau nggak, karena ya udah kita mikirnya tuh Nadia aja yang tiba-tiba lagi ke dapur. Nah, pas kita udah sama-sama selesai ngambil air wudhu, jalanlah lagi ke arah dapur. Nah, pas jalan ke arah dapur, sepi. Nggak ada siapa-siapa. Terus pas aku perhatiin tuh di sekitarnya gitu ya, nggak ada bekas berantakan kayak orang habis aktivitas gitu loh. Rapi gitu. Rapi. Wah, di situ langsung aku sama Dewi tatap-tatapan. Tapi kita tuh nggak ada yang mau ngomong ada sesuatu, takutnya jadi pada takut sendiri gitu ya. Ya cuek aja, udah kita lewatin kamar itu. Nah, pas mau ke kamar kan, kok kayak ada lagi tuh di spraynya kan. Nah, ya udahlah, ini aku ketok kamarnya Nadia kan. Nek kenapa? Nek, kok itu di spray ada darah, kayak dari atas dia takut ada bangke atau apa. Nah, pas aku ketok, Nadia juga baru bangun. Berarti kan yang tadi di dapur bukan dia dong. Tapi udahlah, aku pendem aja kan. Sama Dewi juga udah nggak usah dianggap yang aneh-aneh. Mungkin perkenalan kali, namanya kita orang baru ke situ. Kan kalau kita berdua ini percaya kalau jin atau itu tuh emang ada gitu. Jadi kita nganggepnya oh mungkin perkenalan. Ya udahlah ya. Nah, pas udah bangunin Nadia ngeliat tuh ke situ. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Nek, itu udah apaan ya? Udah nggak apa-apa, ntar sama nenek bersihin. Kalian mau pada sholat? Iya, ya udah sholat aja di kamar nenek, katanya gitu. Nih nenek bersihin dulu, darahnya dispray gitu kan. Nanti kayaknya masih ada bangke, ntar dibenerin sama kakek gitu. Sebenarnya ngomongnya mah pakai bahasa Sunda, cuman aku jelasinnya pakai bahasa Indonesia aja. Ya udahlah, nggak mikir yang aneh-aneh. Sholat. Nah, untuk besoknya oke, biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi ada satu kejadian di mana Dewi yang pertama mulai diganggu sama sosok astral yang bakal kita ceritain di sini. Jadi waktu itu aku tuh lagi nggak pulang bareng, Dewi lembur, otomatis dia pulangnya belakangan dong. Aku udah sampai di kosan duluan. Dia tuh baru keluar pabrik jam 7, lembur sejam. Jadi nyampe di gang itu tuh adalah sekitar 7:30 kan. Nah, aku tanya kan, mau dijemput nggak, Wi? Dijemput pakai apa? Kamu aja takut kesini. Iya sih, udah nggak apa-apa, ntar nunggu barengan aja gitu ya. Padahal sebenarnya selama kita di situ tuh nggak ada pekerja lain yang lewat situ, cuman kita berdua dong. Dia mau nunggu barengan dari siapa, Wi gitu. Tapi ya udahlah, sama Dewi diberani-beraniin sambil nyalain lagu di HP itu kan. Gelap kan, nggak ada lampu. Nah, kan kayak tadi aku bilang di awal, di sebelah kanan tuh kan ada pemakaman umum gitu kan. Dibilang umum juga enggak sih, paling cuma ada beberapa kayak pemakaman warga doang ya. Nah, pas lagi lewat situ itu kan malam kan sepi tuh. Kebetulan dia lagi sendiri lewat situ. Ini Dewi cerita sama aku pas udah nyampe di kos. Nah, kata dia di sebelah kanan dia kok panas gitu loh. Dia tuh sebenarnya nggak mau ngelirik ke arah kuburan, jadi kayak gini aja. Tapi namanya mata tetap kelihatan lah gitu kan di sudutnya. Kok kata dia, kok itu kayak ada yang bakar-bakar ya gitu, kayak ada api gitu kan. Ya dia jadi penasaran dong, apalagi ininya dia panas ya, padahal dia lumayan jauh jaraknya dari kuburan itu. Pas dia nengok gini, kaget dong dia. Jadi dia ngelihat ada satu kuburan tapi kayak kebakar dari dalam.
Jadi itu gundukannya itu kelihatan retak. Nah, di bawah itu api. Loh, astagfirullahaladzim kata dia. Astagfirullahaladzim, kuburan kebakar kata dia gitu. Nah, nggak lama pas habis itu dia ngintip lagi sambil jalan. Dia ngeliat di situ ada sosok setan, tapi pakai baju pengantin adat Sunda gitu. Diri di samping kuburan itu. Nah, Dewi, sepenjelasan Dewi saat itu, mukanya rata, tapi matanya tuh pekat hitam. Nah, pas dia lihat matanya kan, jadi kayak tatap-tatapan nih pas lihat matanya, dia dengar setan itu tuh bilang, tolong gitu. Nah, pas bilang tolongnya itu tuh kayak ada di dekat kupingnya Dewi. Wah, di situ dia langsung nangis lari. Aduh. Karena dia mungkin sebelumnya walaupun pernah diganggu tapi nggak sampai yang kayak gini gitu kan. Nah, pas lari lah sih sambil nyebut nama Allah lah gitu ya. Gak lama habis itu ada bapak-bapak bawa motor dari belakang. Untungnya ketemu tuh. Ditanya, Neng kenapa lari nangis? Ya Allah Pak, untuk saya ketemu sama Bapak. Dia bilang, Pak tadi saya lihat ada kuburan kebakar Pak, di kuburan yang situ. Kata, Bapak lihat nggak gitu kan. Nah, si Bapak ini nggak langsung ngerespon, kayak dia diem dulu kan, kayak orang mikir. Nah, nggak lama habis itu si bapaknya bilang, udah Neng, ayo ikut sama saya aja. Neng emang tinggal di mana? Itu di rumah depan, dia bilang gitu kan. Ya udah sini Bapak anterin. Ya Allah Pak, makasih ya Pak untuk ketemu Bapak. Ngebut gitu kan. Takut, dia bilang, saya ngeliat ada hantu setan Pak, setan pengantin gitu. Udahlah, pas nyampe di kosan, turunlah Dewi ya. Si Bapak ini malah kaget gini, loh Neng tinggal di situ gitu kan. Iya, emang kenapa Pak? Oh, Neng kerja di pabrik sepatu sendal yang di depan, ngekos di sini. Iya, siapa yang ininya, yang ngurusinnya? Pak Danang, kan ini dikasih kosannya di sini gitu ya. Terus Bapak ini ngeluarin kata-kata kasar gitu kan, kayak geblek si Danang gitu kan. Ih, kenapa Pak? Neng tahu nggak Danang tuh anaknya si Nedia sama kakek Abdul gitu. Loh, nggak tahu, taunya personalia aja gitu yang nanganin di pabrik gitu kan. Wah, geblek si Danang. Nih tinggal di sini udah berapa lama? Seminggu lebih. Kenapa Pak? Yaudah nanti aja deh ceritanya gitu kan. Ya udah Bapak buru-buru ya gitu mau pulang. Jadi di situ tuh tetangga itu pada jauh-jauhan gitu, nggak yang mepet-mepet karena luas kan, banyak kebun. Jadi jarak antara tetangga satu ke satu tuh jauh lumayan. Ya. Nah, ya udah tuh di situ Dewi mah nggak mikirin apa-apa. Tapi pas Bapak itu bilang Danang itu anaknya Nedia sama kakek Abdul, di part itu tuh Dewi nggak langsung cerita sama aku waktu itu. Dia cuma cerita katanya nggak mau pulang sendiri lagi, takut habis ngeliat kuburan kebakar ada pengantinnya gitu kan. Ya udahlah kataku, mungkin emang setan situ kali gitu kan. Nah, yang kedua setelah Dewi, aku ngalamin awalnya di pabrik. Nah, selang 2 harinya, nah pas di pabrik ini tapi aku nggak nyadar sih kalau ternyata itu hantu. Taunya itu orang aja waktu itu. Nah, karena aku anak baru kan, jadi belum ada yang nemenin makan lah gitu. Kalau makan tuh sendirian mulu di kantor kan. Nah, pas lagi sendirian di kantor kan yang lain-lain pada keluar. Ada cewek masuk, nggak beda jauh umurnya kayak aku, pakai seragam sama. Ke situ, dia bawa kotak makan, tapi duduknya ngambil yang jauh di tempat siapa gitu ya, lupa aku. Nah di situ, emang mukanya agak pucet kayak orang sakit kan. Sip, duduk, buka kotak makan, jelas banget waktu itu kan. Terus aku tanya, kok kayak nggak asing mukanya, maksudnya dalam hati gitu ya, aku ngomong dalam hati dulu. Pas aku perhatiin, kok mirip si Ayla gitu, yang fotonya ada di kamar aku, yang katanya dia itu anaknya kan. Loh, oh iya ini mah aku kan. Terus aku samperin, dengan PD-nya aku samperin karena ya udah itu pasti orang nggak mikir itu hantu. Kamu Ayla ya, dengan sok akrabnya gitu ya. Terus dia jawab kayak, iya gitu kan, lemes banget gitu ya. Terus, oh kamu kerja di sini, kamu anaknya Nedia ya? Kata Nedia, katanya kamu udah nggak tinggal di sini gitu. Terus dia bilang, masih di sini kok gitu. Kamu kerja di sini juga? Gue tanya-tanya kayak ngobrol sama orang biasa. Kata dia, iya, oh alah kirain di mana. Tapi di sini tinggalnya sama suami kali ya, kata aku gitu ya. Cuman gak di rumah kan. Dia cuman kayak, terus aku mikirnya, mungkin DBT kali ya, di banyak ditanya-tanya. Yaudah kata aku, kebetulan waktu itu aku emang pengen kencing kan. Oh yaudah ntar kita lanjutin lagi ngobrol, aku ke toilet dulu. Sumpah sih waktu itu polos-polos, sepolos itu deh pokoknya deh.
Habis balik lagi nggak ada tuh, nggak ada. Ya udahlah, aku sambil mulai kerja lagi, keliling pabrik kan sambil ngecek-ngecekin jahitan. Nah di situ tuh aku ngelihat si Ayla ini ikut keliling, tapi nggak deketan sama aku, tapi keliling tapi kayak nggak ada kerjaan, kayak cuman jalan mondar mandir, tapi nggak tegur sapa sama orang. Kalau aku kan kayak, sambil ngeliatin, kataku, ini kok dia nggak ada kerjaannya atau apa ya? Cerita ke Dewi, kataku gitu kan. Ya ternyata anak itu kerja di sini, nih dia nggak cerita. Aku pikir kayak gitu. Nah, pas sudah pulang, ngumpullah di gerbang kan, ceritalah ke Dewi. Tahu nggak sih, ternyata Ayla anaknya Dede tuh kerja di sini loh. Cuman mungkin tinggalnya emang nggak di sini, mungkin di kampung sebelah kali gitu. Oh iya, penasaran nggak? Kalau penasaran ya udah coba tunggu aja sampai pulang gitu kan. Maksudnya satu gerbang kan. Jalannya di situ kan. Nah, pas ditungguin sampai adalah 20 menitan nggak ada. Terus Pak Danang juga nggak lewat. Tadi kan mau nanya Pak Danang juga kan. Tapi ya udahlah, kata aku gini, apa dia lagi lembur ya? Ya udah deh kita pulang aja daripada ntar kemalaman di gang kan. Dan naik angkot, turun, masuk ke gang lagi. Jatuhnya udah kena malam lagi lah, habis maghrib. Emang selalu begitu. Tapi di sini barulah aku tahu kalau ternyata sosok Ayla yang aku lihat ini bukan orang. Jadi pas lagi lewat kuburan itu, Dewi bilang kan, no, pindah dong ke sebelah kiri, nggak mau di sebelah sini gitu kan ya. Takut dia kan, dia cerita itu kuburan yang kemarin dia lihat kebakar gitu. Nah pas aku lihat di situ, tek banget. Sosok Ayla yang aku lihat di pabrik ada di samping kuburan itu. Persis pakai baju pabrik sama kayak kita. Di situlah. Terus kataku, lah itu kan Ayla tadi yang ada di ruang makan yang ngomong interaksi sama aku. Kataku, Wi, kamu lihat nggak Wi? Kenapa? Nah pas itu Ayla itu. Kataku gitu kan. Udah mulai bisik-bisik tuh. Wah nggak beres nih. Pas Dewi nengok, wah Dewi lebih kaget dong. Itu yang kamu ceritain gitu. Iya. Kata Dewi gini, matanya ini nggak beda jauh sama setan pengantin yang waktu itu dia lihat. Wah, dari situ udah kita saling diem, langsung lari sambil pegangan bener. Dan sialnya lagi nggak nemu motor yang lewat ya. Udah buru-buru capek bang sumpah. Nah pas nyampe kosan, kita ketok-ketok pintu, ternyata nggak dikunci kan. Pas dilihat ternyata kakek Abdul sama Nedia tuh lagi nggak ada di kosan. Jadi Dewi tuh baru baca WA dari Pak Danang. Baru baca pesan dari Pak Danang, baru baca pesan dari Pak Danang. Katanya, Neng, maaf ya, hari ini kakek nenek lagi nggak di kosan dulu, lagi nginep di rumah bapak, ada urusan. Jadi satu malam itu kita berdua doang di kosan itu. Sebenarnya sih selama kita ngekos di sana tuh, kita tuh tidur di kosan itu cuma bertiga doang. Aku, Dewi, sama Nedia di kamarnya. Karena kakek Abdul ini lebih sering tidur di gubuk yang ada di belakang rumahnya. Jadi dia tuh melihara ayam juga. Nah dia punya gubuk di tempat di mana dia tuh selalu tidur di situ tiap malam. Ya udah aku nggak mau permasalahkan itu di awal kan. Nah malam ini nih kita berdua doang kan. Nah pas lagi berdua ini aku kembali diganggu lagi. Tapi mungkin ini antara setengah sadar atau enggak ya, setengah mimpi mungkin ya. Pokoknya tuh tengah malam aku kebangun lagi, tiba-tiba emang situasinya lagi hujan, lagi tidur. Ada yang netes di muka, tek-tek gitu ya. Wah, aku dalam hati pas belum melek gitu. Wah, bocor nih kayaknya air hujan gitu kan. Pas aku melek, kok kayak gak enak baunya. Maksudnya melek itu masih kayak setengah mata gitu kan. Terus aku usap tuh. Pas aku usap gini, loh kok darah lagi? Kaget dong. Terus tuh mau bangun, dia bangun gitu ya. Gak bangun-bangun kan. Udah aku lap sendiri aja, astagfirullahaladzim. Nah, waktu itu aku coba buat perem lagi. Tapi pas lagi perem, gak tau kenapa nih, aku tuh perem ya Kak. Tapi kayak nerawang kelopak matanya. Jadi walaupun fisik aku tuh perem, tapi tetep ditembusin pandangan aku. Nah, jadi aku lagi berbaring, gak lama habis itu samar-samar gitu. Aku ngelihat ada di atas itu cewek ngegantung pakai baju pengantin. Waduh. Nah, ngegantung persis di plafon itu, dan plafon itu tepat tuh, maaf, selangkangannya itu tuh di atas mukaku. Nah, kenapa itu netes? Aku lihat kayak ada gumpalan daging gitu kan, janin itu keluar dari selangkangannya, dan itu yang ternyata kena ke muka aku gitu loh. Nah, aku mau mikir ini mimpi tapi kerasa nyata. Kerasa nyatanya kenapa?
karena darahnya ada. Ada. Heeh. Pas aku gini loh, aku gini kan gini, hilang sosoknya, tapi darahnya nyata. Ada beneran. Ada, makanya dibilang setengah mimpi juga, ya gimana? Tapi emang ada gitu. Pas aku, lah, tuh kok muka kamu ada tetesan darah sih? Ini udah sumpah di luar nalar. Yaudahlah, aku ceritain yang aku alamin kan ke Dewi. Pokoknya besok kita harus ketemu Pak Danang. Kita bilang, Pak, saya mau pindah dari kosan ini. Emang sih kalau dari perusahaan kan kita nggak bayar kan. Kata Pak Danang, kalau misalkan mau nyari sendiri bayar sebulannya 600 lumayan kan gitu kan. Terus aku bilang gitu ke Dewi, gak apa-apa lah Wi, aku mah mau pindah aja gitu. Kamu mau pindah nggak gitu? Iya deh, kayak udah nggak beres deh. Iya, kayaknya sosok yang kita lihat itu sama. Terus ya udah kita mulai spekulasi dong kayak, apa jangan-jangan itu masih satu, maksudnya itu tuh Ayla gitu loh. Iya. Ini kita masih ngira-ngira kan. Wah, pas lagi kayak gitu, karena ada foto Ayla kan di kamar kan. Entah aku saking ketakutan atau apa ya, pas aku ngelirik ke fotonya, anjir, ngedip lagi kan gitu ya. Oh ini efek takut atau apa, kayak langsung fotonya aku tutup, jatuhin. Udah pokoknya besok kita bilang ke Badanang, kita pindah gitu kan. Ya udahlah, habis itu gak ada gangguan lagi. Aku sambil baca doa. Sebenarnya mau sholat tapi takut karena ke dapurnya. Jadi ya udahlah biar di situ dulu kan. Nah besokannya pas pulang nungguin Pak Danang lah di gerbang. Karena kalau mau ketemu Pak Danang tuh pas pulang kerja doang. Okay. Kan kalau di kerjaan sibuk masing-masing kan, apalagi dia personalia. Nah udah ketemu di depan gerbang. Pak Danang sini Pak. Kan udah sempet SMS juga kan, cuman gak dibales. Pak udah baca pesan dari kita belum gitu? Kenapa? Ya itu Pak, kita mau pindah mes, saya nggak kuat di situ kok, kayak diganggu mulu sih. Sebenarnya ada apa sih Pak? Aneh tahu gitu kan. Kayaknya nggak pernah ada apa-apa kata Pak Danang gitu. Lagian Neng kalau mau ngekos sendiri mah mahal, udah pada penuh. Nggak apa-apa deh Pak, saya mending nyari yang lain daripada diganggu mulu kata saya gitu kan ya. Tuh Dewi juga pernah diganggu. Saya pikir setannya itu cuman dari kuburan yang di situ, tapi ngikut sampai ke rumah gitu kan. Nah di situ Pak Danang diem tapi dia kasih solusi kayak gini. Enggak Neng, tenang aja. Gini aja, pulang aja sekarang ke kosan. Nanti malam Bapak cariin orang pinter buat bantu ngusir kalau emang Neng ngerasanya diganggu. Soalnya Pak Danang nggak ngerasain apa-apa di situ, kakek nenek juga nggak ngerasa apa-apa gitu kan. Ya udah kalau gitu kirimin dong Pak, itu kakek nenek masih nginep gak di tempat Bapak malam ini? Masih, tapi nanti juga jam 12 pulang katanya, jam 12 malam. Ya udahlah, yaudah akhirnya waktu itu ditawarin pulang sama Pak Danang bonceng 3 maksudnya. Iya bonceng 3 kan. Ya udahlah, nyampe situ tidur berdua lagi. Okay. Nah kan katanya jam 12 nih dia pulang sama sekalian mau dipanggilin orang pinter. Nggak tidur lah kan. Ya sengaja nungguin, mana belum ada dipesan lagi, Pak mana kok nggak datang gitu ya. Gak lama habis itu jam 1-an kita udah mulai ngantuk kan. Oh yaudahlah tidur aja. Nah di luar kamar ada suara nih dia di situ kan. Ada suara dia, Neng bangun gitu ya. Ya karena Pak Danang bilangnya mereka mau pulang kan. Jadi ya udah positive thinking aja, itu suara nenek dia. Nah pas dengar suara dia, kita antusias tuh. Buruan keluar kayak udah takut berdua di situ kan. Nah pas buka pintu kamar itu kan suaranya kayak dari ruang tamu kan. Pas buka nggak ada. Sepi. Nggak ada dia, dan itu tuh pintu juga nggak kebuka. Nek dipanggilin nggak ada. Yaudah kita iseng cek ke kamarnya nggak ada. Dan wah diganggu lagi nih, ini suara siapa gitu ya. Nah yaudah yuk kita ke kamar lagi aja gitu kan. Nah pas mau masuk ke kamar lagi, itu kan yang kayak aku bilang tadi dapur itu lorong kan. Ini kamar nih. Pas kita mau masuk, Dewi kayak ada ngeliat ini penampakan lagi di dapur diri. Terus aku juga dikasih lihat bentuknya tuh nggak beda jauh sama yang kemarin dilihat, itu sosok setan pengantin ini. Cuman penampakannya waktu itu kita lihat di dapur samar-samar, dia tembus pandang gitu, terus kakinya nggak ada. Waduh. Tapi dari bentukannya itu sama persis kata Dewi kayak setan yang dia lihat di kuburan kebakar itu. Wah dikasih lihat, dan nggak tahu kenapa tubuh kita tuh kaku, benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Apalagi Dewi kan udah terlanjur tatapan sama matanya tuh ngelihat si sosok setan itu. Nah dan aku lihat di situ setannya tuh kayak berubah jadi asap gitu loh Kak, berubah jadi asap. Wah terbang gitu kan, terbang samar-samar masuk ke ubun-ubunnya Dewi. Kan kita pegangan kan. Iya. Pas masuk ke ubun-ubunnya Dewi, wah Dewi langsung
gitu kan. Wah, kesurupan nih gitu. Kerasukan. Pas kerasukan kejeng kata astagfirullahaladzim. Wah, parah nih, maksudnya setannya udah berani ngerasukin kan. Nangis lah, biasalah kalau orang kesurupan nangis gini, ketawa. Nah, pas bagian ketawanya nih, wah kayaknya setannya nih, soalnya kayak Dewi tuh masih setengah sadar. Dia pas nangis, Fit tolong nangis, tapi ntar ketawa lagi. Ini aku tuh bingung pas saat itu harus gimana gitu loh. Nah, aku pikir bakal selesai dengan dibacaan ayat-ayat suci aja gitu kan. Karena ya kita bisanya kayak gitu doang. Pas aku bacain malah sempet digaplok. Wah, bener nggak mempan gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, pas lagi kerasukan itu Dewi, rambutnya dicabut-cabutin. Itu sampai ada bekasnya pitak gitu, Kak. Itu berdarah lah. Ini mah kesurupannya parah ya. Aku bingung tuh harus gimana. Ditinggalin tapi takut makin parah, tapi kalau nggak ditinggalin ya gitu-gitu aja. Ya udah mau nggak mau aku ambil resiko, pergi lari nyamperin tetangga terdekat lah pokoknya kan ya. Dari situ, wih maaf ditinggal dulu. Pokoknya aku kunci, maksudnya takut dia lari keluar kan. Nah, untungnya tetangga yang gak jauh dari situ tuh ini saudaranya ada Pak Ustadz, istilah kata orang pintar yang bisa ngobatin katanya. Kenapa? Itu teman saya kerasukan sambil ini nyabutin rambutnya sampai berdarah gitu kan, pitak gitu. Wah, kaget kan, di mana lokasinya? Itu di rumah nek dia kata. Wah, langsung pada wah, kaget kan gitu ya. Itu tuh di situ tuh lumayan rame kan. Disamperin lah ke sana, pasti samperin. Ke situ pas lagi kerasukan, pakai bahasa Sunda sih waktu itu, tapi aku ngerti. Nah, pas lagi kerasukan, kenapa ngeganggu gitu ya, kata dia. Saya can tenang, aing belum tenang saya gitu kan ya, gini lah gitu. Terus belum kelar di ngajiin atau apa gitu kan. Terus ini tuh ada yang manggil saya gitu ya. Aya nu manggil aing cenah gitu. Buat kadieu, buat kesini gitu kan. Siapa emang yang manggil? Jadi menurut keterangan si setan ini, dia gentayangan karena emang dipanggil. Gitu. Jadi dia juga kayak udah meninggalnya karena nggak tenang, katanya ditambah segala dipanggil arwahnya gitu loh. Saha emang nu manggil? Siapa yang manggil emang? Nggak dijawab tuh. Tapi untungnya pas diobatin keluar dia. Pas keluar itu Dewi baru kerasa sakit itu kepalanya. Nah, udahlah dari situ kita berdua nggak kerja. Kataku, Dewi cepet hubungin orang tua kamu gitu ya, suruh ke sini. Dewi juga udah, aku nggak kuat di sini, nggak kuat, mau resign aja, mau pindah gitu kan. Sama aku juga gitu kan, kita nggak dikasih tempat mesin. Udahlah, kerjaan mah bisa dicari lagi, ini mah udah parah. Terus Pak Danang diteleponin nggak diangkat-angkat tuh pas lagi proses penyembuhan ini, kesurupannya bisa banget tuh, nggak diangkat-angkat, datang pas udah siang, pas udah rame di situ. Nah, sebelum Pak Danang datang, akhirnya sebagian warga kan nenangin Dewi kan, sebenarnya pada takut di rumah itu, tapi ya udahlah karena rame-rame kali ya. Gini, Pak sebenarnya ada apa sih? Diceritain lah sama si salah satu tetangganya itu, katanya itu Ayla itu anaknya nek dia sama kakek Abdul, adiknya Pak Danang. Belum ada 40 hari meninggalnya. Nah, meninggalnya itu diri di kamar itu yang Neng tempatin. Dia bilang kayak gitu. Makanya Danang gila-gilanya aja pakai ditaruhin, ini sengaja banget gitu ditaruhin cewek seumuran Ayla lah gitu. Nah, kok gitu lah? Iya, makanya saya kaget. Bukan masalah nggak mau cerita, Neng, masalahnya karena dia meninggalnya ganti diri kan. Terus pas ganti diri itu katanya ternyata udah hamil. Jadi dia tuh gagal nikah. Pas mau akad, ternyata calon suaminya ini kan kenal satu pabrik nih di PT itu. Ayla tuh kerja di PT ini yang tempat aku kerja. Punya pacar lah cowok, orang Bandung perantauan di situ sendiri. Ngakunya mah bujang, belum nikah gitu. Nah, ternyata pas mau akad, anak istrinya tuh yang dari Bandung dateng. Cowok ini tuh udah punya anak istri loh, nikah pelakor gini-gini, digagalin lah intinya. Gak jadi nikah. Nah, si Ayla ini kan gak tahu kan, dan stres mungkin udah cinta juga, dan ternyata dia tuh udah hamil. Tapi keluarganya gak ada yang tahu gitu. Tahu-tahu tuh pas ya udahlah kan malu kan di situ kan. Udah pakai baju pengantin atau apa, taunya gagal nikah, ngurung diri di kamar. Nah, karena nggak ada yang tahu dia hamil, sampai stres gitu nggak jadi nikah gitu kan. Disamperin katanya sama Pak Danang waktu itu, cerita dia sama kakaknya Pak Danang ini, dia tuh
lagi ini, terus nggak kepikiran juga bakal bunuh diri ya. Jadi mereka tuh kayak udah tenang ya Neng, tenang, udah sekarang mah tenangin diri dulu, tuh istirahat, tidur nih, dikasih makan, ditinggal aja sendiri di kamar. Terus kebetulan mungkin di depan lagi rame kan, gara-gara si Ayla kenapa tuh dilabrak sama ini gitu kan. Mungkin karena di luar ricuh, salahnya waktu itu ditinggal sendiri, yang gak ada yang kepikiran bakal diri kan, maksudnya nggak kepikiran bakal diri gitu kan. Lah tahu-tahu lagi pada sibuk di luar, nggak ada yang ngeh kali ya. Pas malam ke situ, dipikirnya mah tidur, ya udah ngegantung aja, gitu. Nah, baru diceritain ternyata Danang ceritakan ke orang tua, ternyata Ayla teh udah hamil, makanya dia stres itu. Kalau tahu bakal gitu mah nggak bakal ditinggalin di kamar gitu. Dan kata warga, nggak lama habis meninggalnya Ayla ini, di situ tuh mulai sering ada penampakan yang kayak si Dewi lihat. Makanya kenapa gang itu sepi? Sebenarnya gang ini tuh nggak sepi Neng, sebelum Ayla meninggal tuh ini nggak sepi, rame-rame aja, banyak tukang dagang lewat, tukang ojek masih lewat. Ini tuh sepi semenjak almarhum Ayla meninggal gitu, karena banyak warga yang lihat penampakannya dan kadang emang suka diganggu juga gitu. Makanya gang ini sepi gitu. Tapi kita cerita sama Pak Danang sama orang tua itu, mereka nggak percaya karena nggak pernah ngeliat tuh, nggak pernah diganggu gitu loh. Makanya sekarang biar si Danang ngeliat sendiri nih, gangguan si Ayla tuh ada gitu loh. Tapi ke keluarga mah nggak nampakin. Ya udahlah, Pak Danang nyampe kan ke situ kan, dicerca, lu ngapain sengaja naro anak segede si Ayla di sini? Terus kalau Pak Danang sih bilangnya gini, bukan apa-apa, saya mah kasihan sama orang tua saya semenjak adik saya meninggal kayak linglung. Maksud saya mah biar ada yang nemenin doang, makanya ya udah ada yang tempat saya kasih tempat aja di sini buat nemenin doang. Sumpah nggak ada maksud apa-apa. Dan saya juga nggak pernah ngelihat Ayla ngeganggu saya, makanya saya mikirnya warga ngarang aja kali gitu kan. Tapi ternyata emang ada kan. Nah, terus diceritain sama yang orang pintar itu, tadi mah pas lagi diobatin kesurupannya, korinnya si Ayla ini bilang katanya dia tuh gentayangan karena ada yang manggil gitu. Ada yang manggil gimana? Mungkin kayak ada yang ritual apalah gitu. Nah, gak tau kenapa insting aku sama Dewi tuh kepikiran ke kakek Abdul. Kenapa? Karena dia nggak pernah tidur di kosan itu dan selalu tidur di gubuk. Bukan dulu sih, cuman nggak tahu aja. Pas aja instingnya. Kataku, coba lihat gubuknya kakek Abdul, dia kalau tiap malam ke situ mulu, takutnya mana tahu kan kata orang pintar pasti ada ritual apa gitu manggil ini. Pas dilihat ke dalam gubuknya, itu emang benar. Di situ ada fotonya Ayla, terus kayak nggak tahu lah, kayak semacam sajen atau apa. Intinya mungkin itu ritual buat manggil korinnya Ayla gitu loh. Wah, rame-rame kan di situ. Ternyata biangnya bapaknya sendiri. Wah, di situ. Kenapa kayak saya belum siap? Ngaku lah dia, pasti desek kan, awalnya nggak ngaku tuh, tapi pasti desek-desek, saya cuma kangen aja sama anak saya, belum terima anak saya meninggal. Tapi kayak emang udah apa, jadi kan jadi dampaknya ke orang-orang gitu. Pak Danang juga di situ kaget, saya nggak nyangka, maksudnya biarin apa, biar tenang gitu loh, gitu kan. Nah, udahlah, semenjak kejadian itu aku sama Dewi memilih resign aja dan cari kerja di tempat lain. Mau lanjut pun kayaknya aduh terlalu dramatis lah gitu ya kan kejadian itu. Orang tuanya Dewi tadi datang kan gak lama habis itu kan lumayan deket lah dari Cianjur mah ya. Sempet ngomel lah sama Pak Danang. Lagian orang kerja kok ditempatinnya di kosan kayak gini sih, orang mah kosan yang bener, kosan pabrik apa gitu. Sengaja banget. Tapi ya Pak Danang bilang, enggak, saya demi apapun gak ada maksud apa-apa, cuman biar ada yang nemenin orang tua saya aja, soalnya dia kasihan kayak orang linglung kayak gitu doang kan. Terus ya udahlah, nggak dipermasalahin karena kan ini gangguan mistis ya jatuhnya ya, nggak bisa dipermasalahkan. Cuman kayak gini, ya udahlah, udah anak saya nggak usah kerja di sini lagi. Abis itu kalau sama orang tua aku sih ya biasa aja sih, cuman ya udah nggak usah di situ lagi, ngeri gitu kalau dilanjutin, udah ketahuan kan maksudnya motifnya gimana gitu. Kerjaan mah bisa dicari lagi, ya udah jadi kayak kurang dari sebulan di situ. Dan Pak Danang mungkin sama orang tua Dewi kan yang parah kan Dewi kan, sampai kayak gitu kan. Tadinya sempat kesel, tapi ya udah orang tua Dewi udahlah diselesaikan secara kekeluargaan aja, intinya udah pergi dari situ. Dan sempat minta uang kompensasi juga sama Pak Danang, dikasih. Maksud buat ini lah anak saya lah obatin gini-gini gitu. Berarti nggak nyampe sebulan gitu. Nggak lolos training, ya udah nggak dilanjut kerja di pabriknya. Padahal mah itu sebenarnya kesalahan Pak Danang ini ya. Iya. Tapi kalau yang Mbak tahu sebenarnya di sebelah pabrik itu emang ada yang kosong apa emang full semua itu?
Nggak pernah ngecek juga pernah sih. ngecek Pak juga Danang ya? tuh bilangnya selalu full. Oke. Berarti emang sebenarnya kayak semacam inisiatif Pak Danang aja ya Iya, untuk karena mungkin dia dikasih mandat, ya udah biasa kan lu yang suka ngurusin kos-kosan mungkin iya, gitu ya. duduk sini aja nih. Nah, yang Mbak tahu nih, satu pabrik itu kan sering ngeliat-liat orang. Nah, yang fresh graduate ini kan fresh graduate jatuhnya ya. Itu Mbak sama Mbak Dewi doang. Di Apa kantor ada? iya. Di kantor iya. Iya, Namun- sisanya itu bagian produksi yang jahit-jahitin sendal. Oh, oke. Makanya kataku sebenarnya posisinya lumayan, Lumayan kita tuh. sebenarnya Iya, sih. udah bisa dapat posisi di kantor untuk SMA. Iya. Sedangkan yang lain kan di bagian produksi Produksinya gitu. ya. Heeh. Mungkin ya Pak Danang lihat Mbak Fitri sama Mbak Dewi, "Ah, ini nih mirip adik gue nih, udah taruh sana aja lah biar buat nenangin si orang tuanya." Gitu, tapi ya dia mah mikirnya, mistis apa nih? Karena keluarganya tuh nggak pernah ditampakin. Iya, Nampakinnya tuh ke orang-orang. Dari nenek dia ya sama Pak Danang ini nggak pernah sama sekali ngeliat penampakan itu. Enggak, Nggak pernah mereka sama bilang sekali. nggak pernah. Oke. Makanya nggak percaya gitu, masa iya gentayangan pada Iya, kayak sih, gitu. bener. Berarti yang plafon bolong itu tempat dia, mohon maaf, Iya. ketemu- Tapi emang sebelum ganti dia emang bentuk plafonnya kita udah kayak gitu. udah Makanya bolong. mungkin wah kepikiran nih dia gitu kan. Mungkin Karena yang pendek sebenarnya nggak mungkin dia begitu ngeliat tinggi. juga, wih ada tempat yang ini buat Pakai gantung kain. diri, pakai kain ya. Dia langsung depresi sih gitu sih ya. Iya. Nah, Lagi karena hamil, godaannya iya, lagi sedih lagi kayak hamil gitu. juga. Tahu-tahu nggak jadi nikah. Jadi nikah. Calonnya ternyata udah punya keluarga, Iya, dibohongin dilabrak situ juga. malu juga kan gitu. Dan tadi kan ada kuburan yang kebakar. Itu kuburannya. Nah itu kuburan Ayla Ayla. di situ. Oh, dan itu ada sosok yang katanya mukanya rata ya, yang disebut sama Mbak Dewi. Dan itu juga sebenarnya si Ayla. Ayla iya. Karena pakai baju pengantin kan meninggalnya dia jadi masih pakai baju pengantin tuh pas lagi di kamar. Oke. Dan itu tadi pas si Mbak Fitri ini datang ke sana, itu belum 40 hari. Belum. Masih baru banget berarti. Masih lupa lagi barunya mungkin baru 19 hari kali ya. Intinya itu belum 40 hari aja langsung ditempatin di kamar itu. Masih baru meninggalnya. Biasanya kan digajiin. Nah, udah gitu ya di rumah itu selama aku di situ iya nggak ada pengajian Nggak ada juga. pengajian, sepi aja Karena gitu. mungkin kakek Abdullah nggak makein. Oh, Gitu. oke. Kan dia yang sengaja manggil. Iya. Jadi syaratnya nggak makein mungkin gitu. Dan tadi kan kakek Abdul ya di di gubuk itu ritualnya. Maksudnya itu selain sajian ada apa lagi? Kalau yang sering kita tonton kan ritual-ritual ada kayak segitiga. Aduh nggak ngeh lagi. Aku tuh waktu itu yang seingat aku ya, cuma ada foto sama kembang 7 rupa sama kayak ada air kendila tuh sisanya nggak apa lagi Nggak apa lagi. Iya, soalnya emang udah bentuknya gubuk kayu ya emang kayak ya udah kayak gitu-gitu aja lagi yang aku inget. Dan nggak tahu juga cara dia manggil itu gimana. Iya. Tapi emang kalau tiap malam emang nggak pernah tidur di kamar. Nggak pernah sama sekali. Digubuk Selama terus. 2 minggu itu. Ya selama aku di sana sih ya digubuk terus. Digubuk terus. Gila serem juga ya. Kalau di luar negeri kan saya sering lihat ya film-film gitu ya, horor-horor yang kalau pemanggilan setan itu pakai lilin segala macem. Nggak lihat ada lilin sih. Mungkin di sini versi lokalnya ya. Iya. Pemanggilan arwah versi lokal. Bisa yang pakai jadi. sesajen 7 rupa segala macam. Dan baru 19 hari Pak Danang berani-beraninya gitu ya. Itu nggak ditegur sama perusahaan apa gimana? Kayaknya perusahaan kayak ini deh mungkin agak sabuna atau gimana ya. Saya Iya, juga tutup aku juga matanya mikirnya gitu loh, Yating. Gue udah kasih tugas ke lu, udah terserah lu di mana tempatin sendiri, kayak sepercaya itu mungkin sama Pak Danang, namanya dia udah lama di situ mungkin ya. Mungkin kalau Tapi misalnya kok bisa-bisa perusahaan ngizinin di tempat kosan kayak gini, bingung juga Iya sebenarnya. sih bener. Apa jangan-jangan emang disuruhnya ngekos duitnya buat Pak Danang lagi? Udah Kepikiran ke sana juga sih. Kepikiran ke sana? Sebenarnya. Iya kan berarti dikasih duit sama perusahaan. Di sini aja rumah Di sini sendiri rumah apa itu. sendiri, iya. Iya, sempat kepikiran ke situ juga. bisa jadi ya. Cuman kan Pak Danang ngelak dia ya. Ngelak kalau dia tuh alasannya buat nemenin orang tua Iya. segala macam. Dan Dan emang orang tuanya kayak orang linglung, iya, sedih mulu. dan emang sih ya semenjak Mbak di situ nggak ada yang aneh kan dalam keadaannya si orang tua ini. Nggak ada, Si biasa aja malah Nadia. kayak ya tuh kayak ngerapiin baju Malah lah. seneng di ibaratnya ya. Hmm. Bener sih juga sebenarnya sih bisa ngembaliin mental orang tua ya. Kasihan juga sih sebenarnya. Ada sisi positif Sayang dan itu sisi mungkin. negatifnya juga ya. Negatifnya juga ya dia Caranya belum nggak baik. belum Iya, terima belum juga terima ya. takdir gitu. Takdir ya. Kacau sih. Berarti satu kampung udah pada tahu itu ya sebenarnya. Kalau makanya sepi itu gara-gara banyak yang ditampakin katanya. gitu. Iya. Dan pernah dengar cerita nggak dari warga nih? Tampakinnya gimana sih? Apa orang jualan lewat gitu? Ada yang makanya kan dia bilang katanya dulu mah banyak tukang jualan sih, tukang bakso habis maghrib itu tetap aja rame kan. Makanya mulai sepi katanya tukang bakso waktu itu ada yang ngehadang di tengah-tengah. Sosoknya ya gitu lagi pakai baju pengantin. Terus bilang itu kan baru ada yang meninggal itu kemarin tuh gak jadi nikah gitu. Berarti semua ini masih baru-baru Benar-benar ibaratnya. nampak iya. Masih baru-baru banget. Dan untuk
umuran Mbak Fitri nih ya, ibaratnya baru lulus, ketemunya begitu ya. Nah itu masih polos-polosnya Iya, lah ya, masih baru polos-polos 18 lah hitungannya, 17 ke 18. Ya berarti baru masuk dunia kerja, baru pisah sama orang tua, Iya, tapi- ketemunya begitu. Pengalaman mistisnya juga nggak kalah serem gitu Iya. loh. Berarti, first impression kalau dibilang orangnya. First impression dari apa namanya, ngekos pertama kali horor. Iya, makanya. Orang mah. Padahal kalau nggak ada horor, mungkin udah enak Udah posisinya. enak kerja ya, kerja di Iya. Bekasi sekarang mungkin. Ya. Iya. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Fitri nih. Jadi pengalaman pertama kali ngekosnya Mbak. Dan cuman kuat 2 minggu padahal harus sebulan. Dan kehilangan kerjaan juga nih. Iya. Sayang banget ya. Padahal Saking takutnya ya. posisinya udah enak Iya, jatuhnya. apa posisinya udah enak. Apa tadi QC ya? Quality control ya? Iya, mas udah Pabrik dapat sepatu. bagian kantor gitu. Iya, berarti baru lulus SMA, dapat bagian kantor itu kan udah enak ya. Udah enak menurut aku di tahun segitu. Iya. Dan ibaratnya kehilangan semua itu gara-gara gangguan. Yang ibaratnya ya, pokoknya kita doain aja lah buat almarhum Alia ya. Semoga saja tenang di dalam sana. Sobat Tengah Malam bisa kirimin Al-Fatihah nih buat almarhumah Alia. Bener ya Alia tadi ya? Nah, Ayla. Aila. Salah, maaf. Oke, thank you banget nih Mbak Fitri. Sama-sama. Udah mau sharing pengalaman yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar nih. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gue Putro pamit undur diri. Mbak Fitri juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.